Hai, selamat pagi. Video pagi ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Perhatikanlah gambar berikut. Apa saja hewan-hewan yang kalian ketahui yang ada pada gambar tersebut? Apa saja manfaatnya dalam kehidupan kalian? Dan apa yang ingin kalian ketahui tentang hewan sebagai sumber makanan? Mari kita pelajari lebih lanjut. Tahukah kalian, negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, ada yang dijadikan sebagai simbol negara, dan ada juga yang dijadikan binatang peliharaan. Contohnya gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Lain lagi di Indonesia yang dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas daratan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara tersebut. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Ada berbagai macam cara perkembangbiakan hewan. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovivar. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivivar. Dan ada hewan yang berkembang biak secara bertelur sekaligus melahirkan, yang disebut juga dengan ovovivivar. Ayo kita pelajari cara-cara perkembangbiakan hewan-hewan tersebut. Yang pertama, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovivar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut juga dengan ovivar. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain, yang pertama tidak memiliki daun telinga, yang kedua dan mengerami telurnya. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu burung, ikan, reptilia, dan katak. Yang kedua, perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan disebut juga dengan vivivar. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri yaitu yang pertama memiliki daun telinga dan yang kedua tubuh ditutupi oleh rambut. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan yaitu sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Kemudian yang ketiga, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan atau disebut juga dengan ovovivivar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan antara lain ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Nah, sekarang berdasarkan ciri-cirinya, dapatkah kalian mengelompokkan masing-masing 10 hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya? Kalian bisa menjawabnya melalui link Google Form pada deskripsi video ini. Mari kita simak informasi tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara tersebut. Brunei Darussalam.
Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Mata pencaharian Brunei Darussalam yang pertama yaitu pertambangan, kemudian buruh industri tenun dan logam, dan petani. Sedangkan sumber daya alam yang dimilikinya yaitu hasil bumi utama yaitu minyak dan gas bumi menyumbang 40% pendapatan negara. Dan yang kedua pertanian, padi, buah-buahan, lada, dan kelapa di dataran rendah. Negara kedua yaitu Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Mata pencaharian penduduk di negara Filipina yaitu ada petani, pekebun, dan di bidang jasa. Sedangkan sumber daya alamnya yaitu dataran rendah, ada jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Dan untuk perkebunan, tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Negara ASEAN yang ketiga yaitu Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Mata pencaharian penduduk Indonesia yaitu petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, buruh. Dan sumber daya alamnya antara lain dataran rendah yaitu ada padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Sedangkan dataran tinggi teh menghasilkan teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. Dan untuk pesisir pantai Indonesia dapat ada ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Untuk hasil hutan yaitu kayu jati, rotan, dan karet, serta barang tambang, minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Negara berikutnya yaitu Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Penduduknya yaitu bekerja sebagai petani, pekebun, petambak. Untuk sumber daya alamnya, untuk pertanian, padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Sedangkan perkebunan yaitu ada karet dan tembakau. Dan untuk perikanan, sumber daya alam yaitu ada budidaya ikan air tawar. Yang kelima yaitu Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Penduduk Laos bekerja sebagai petani, pekebun, nelayan, dan penambang. Untuk sumber daya alamnya yaitu pertanian, menghasilkan padi, jagung, dan tembakau. Sedangkan hutan menghasilkan kayu jati. Dan Sungai Mekong menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Dan untuk sumber dayanya yang meliputi perbukitan menghasilkan tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Keenam yaitu Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Penduduknya kebanyakan bekerja sebagai petani, pekebun, penambang. Dan untuk sumber daya alamnya yaitu ada hutan yang menghasilkan kayu dan karet,
atau penghasil karet terbesar di dunia. Sedangkan untuk pertambangan menghasilkan timah, perkebunan menghasilkan kelapa, tembakau, teh, dan lada. Mata pencaharian penduduk Myanmar antara lain petani, pekebun, dan penambang, sedangkan sumber daya alam yang dimilikinya yaitu pertanian dan perkebunan menghasilkan teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Untuk barang tambang menghasilkan gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Negara ke-8 yaitu Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Mata pencaharian penduduk Singapura yaitu di bidang jasa dan buruh. Sedangkan sumber daya alam yang dimilikinya yaitu berupa industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan, dan industri pengolahan karet, timah, dan minyak di Jurong. Negara ASEAN berikutnya yaitu Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Mata pencaharian penduduk Thailand diantaranya yaitu petani, pekebun, penambang, dan nelayan. Sedangkan sumber daya alam yang dimilikinya yaitu ada pertanian yang menghasilkan padi, tebu, tapioka, dan yute atau sungai Chao Phraya. Dan untuk perkebunan, karet, dan kayu jati. Sedangkan barang tambang menghasilkan batu bara, timah, dan gas alam. Adapun di bidang perairan menghasilkan berbagai jenis ikan yaitu yang terdapat di Sungai Mekong dan Teluk Siam. Negara ASEAN terakhir yaitu Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turis mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya yaitu petani, pekebun, dan penambang. Adapun sumber daya alam yang dimiliki Vietnam yaitu pertanian dan perkebunan menghasilkan padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, dan jagung. Hutan di Vietnam menghasilkan kayu jati dan bambu, dan industri bahan makanan, pengolahan makanan, dan tekstil. Di pelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram atau tabel. Sekarang waktunya kita menulis. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Kamu akan mendengarkan gurumu membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya. Simaklah dengan seksama teks yang dibacakan oleh guru. Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan. Simaklah teks laporan berikut. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Tulislah ide pokok pada masing-masing paragraf dari teks laporan yang didengar tadi. Renungkanlah apa sajakah yang telah kamu pelajari pada pembelajaran tematik tema 1 subtema 2 pembelajaran 1 ini. Kemudian amatilah hewan yang ada di sekitar kamu.
Catatlah fakta tentang hewan tersebut berdasarkan pengamatan kamu. Selain itu, cari tahu bagaimana interaksi dan saling ketergantungan yang terjadi antara hewan tersebut dengan manusia di sekitarnya. Diskusikanlah hasil pengamatanmu dengan orang tuamu. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, jangan lupa selalu pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, dan hindarilah kerumunan. Semoga kita sehat selalu. Amin.